Ya halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Ritan Plus. Ya kali ini saya kedapatan satu unit HP yaitu Vivo V20. Dan untuk HP-nya seperti ini ya, kondisinya udah pecah-pecah seperti ini ya. Dan HP ini memiliki kasus kerusakan yaitu dia nggak bisa ngecas atau tidak bisa melakukan pengecasan. Dan untuk HP ini sudah saya lakukan pembongkaran tapi belum saya eksekusi, dan untuk baut di bagian cover mesin pun sudah saya lepas ya supaya nggak memakan banyak waktu. Dan untuk HP ini posisinya nyala normal kawan-kawan ya, tapi tadi sudah saya matikan dengan saya lepas soket baterainya ya. Dan saya akan pasang lagi ya. Nah seperti ini. Oh ya, ini kasusnya nggak bisa ngecas ya, tidak mau melakukan pengecasan. Jadi ketika dicolok dengan casan atau dicolok dengan smart USB itu dia tidak ada respon sama sekali gitu kawan-kawan ya. Jadi nggak perlu lama-lama, langsung aja kita tes menggunakan casan atau dengan smart USB ya. Langsung aja kita colok. Ini menggunakan tipe Type C kawan-kawan ya. Langsung kita colok seperti ini ya. Kalau udah mentok ya kan ya, colok mentok. Nah di sini di nomor 1 kita bisa lihat bahwa di sini tidak menunjukkan konsumsi arus sama sekali ya, artinya ini 0,0 atau tidak melakukan pengecasan kawan-kawan ya. Ya oke, seperti ini kan ya, ini sudah saya colok menggunakan casan, tapi di indikator smart USB tidak menunjukkan tidak menunjukkan bahwa HP ini melakukan pengecasannya, artinya dia 0 tuh ya, dia nggak connect gitu kawan-kawan ya. Nah kalau saya tanya ke pemiliknya kenapa kok bisa seperti ini ya, jawabannya nggak tahu ya. Lama-kelamaan, semakin lama kok semakin susah, dan pada akhirnya dia nggak bisa sama sekali. Dan tadi si pemiliknya pun sudah pesan ke saya bahwa suruh ganti ininya, konektor casnya. Tapi saya bilang kalau untuk Vivo V20 itu kalau mau dilakukan penggantian tuh itu secara full set ya. Full set tuh sepapannya kawan-kawan ya, sepapannya seperti ini. Di sini saya sudah punya ya kawan-kawan ya untuk papan cas Vivo V20 ya. Ya betul, di sini kerusakannya ada di bagian konektor cas. Dan ini kalau diganti dengan yang ini ya, ini positif langsung bisa kawan-kawan ya. Positif bisa. Tapi di sini saya melihat suatu kejanggalan atau gini ya. Kalau HP normal pada umumnya ya, HP normal pada umumnya itu ketika dicolok menggunakan USB gini, dia klik kan kawan ya, klik, dan dia kuat, mau digantung pun dia kuat. Nah ini coba ya, perhatikan baik-baik coba ya. Nah ini saya tekan, ini mentok nih kawan-kawan ya, dia nggak klik sama sekali tuh, dia nggak klik, dan ini gini aja lepas tuh. Ya artinya ada permasalahan di bagian ini, di dalam ini ya kawan-kawan ya, ada masalah di bagian ini ya. Seharusnya kan klik ya, tapi ini enggak. Ya, dan kembali lagi seperti yang tadi saya katakan, saya sudah punya ini, dan ini kalau saya ganti ini positif, selesai masalah, urusan selesai. Tapi kalau ini saya ganti ya artinya saya menghilangkan keoriginalan HP ini, spare partnya ya. Karena kalau saya analisa secara visual, secara kasat mata ya, secara logika ini kayaknya masih bisa diperbaiki ya, tanpa harus mengganti ini. Karena sayang sekali gitu kan, kalau masih bisa diperbaiki kenapa harus diganti coba ya kan. Tapi kecuali kalau memang sudah nggak bisa sama sekali, sudah memang benar-benar rusak, parah, error, konslet ataupun apa, ya baru kita lakukan penggantian. Tapi di sini kan kalau saya lihat ini masih bisa diperbaiki ya. Jadi kita perbaiki aja dulu. Karena di sini kayaknya penyakitnya ini ada yang mengganjal dalam kawan-kawan ya, ada yang mengganjal ya, atau ada kotoran lah yang menyumbat. Makanya ini ketika dicolok menggunakan USB dia nggak mau klik kan kawan ya, seharusnya kan klik. Nah jadi yang pertama kita harus bersihkan dulu kotoran yang ada di dalamnya kan kawan ya. Tapi yang pertama kita harus lepas dulu soket baterainya ya, jaga-jaga kalau ada jalur vibrat ntar kena thinner seperti ini. Ya oke, langsung aja kawan-kawan ya. Di sini kita harus bersihkan dulu ini di bagian konektor casnya. Jadi yang pertama kali kita lakukan, kita tetesi dulu dengan cairan pembersih. Seperti biasa, bebas kita menggunakan thinner bisa, alkohol ataupun pertamax ataupun minyak angin pun tidak masalah. Yang penting gunakan cairan yang mudah menguap kawan-kawan ya. Kita tetesi aja, tap. Tujuannya apa? Supaya kotorannya itu lembab kawan-kawan ya. Lembab supaya bisa mudah diangkat gitu. Lalu kita gunakan pinset. Nah, pinset seperti ini ya, yang tajam ya. Lalu kita congkel aja bagian dalamnya. Kita lihat ya.
apakah parah atau enggak nih. Nah seperti ini kan ya, tuh. Nah seperti ini ya, kelihatan kan tuh, ini kotor banget nih tuh. Aduh tuh kayak gini coba. Nah tuh. Ya kayak gini gimana mau ngecas coba kalau kotornya kayak gitu. Tapi pelan-pelan ya kan, jangan asal congkel, pelan-pelan aja. Tapi yang pertama harus kita tetesi dulu sama cairan pembersih. Oh lihat, wow, coba lihat kayak gini loh. Nah ini gimana mau ngecas coba kayak gini nih. Tuh ini apa coba, ini debu, lumpur numpuk jadi satu di sini ya. Tuh pastikan benar-benar bersih. Nah kalau udah kering, kalau dirasa kering, tetesi lagi kan, nggak apa-apa. Yang penting HP dalam kondisi mati dan soket baterai tercabut kawan-kawan ya, nggak apa-apa. Congkel lagi. Tuh pastikan sampai benar-benar bersih kan ya. Dan gunakan pinset yang tajam, jangan yang tumpul. Nah seperti ini. Aduh, gimana kotoran ini, gimana mau ngecas, pantas dia nggak klik. Oke lanjut kawan-kawan ya, kita lanjut cleaning ya. Jadi pastikan ini sampai benar-benar bersih kan ya. Dan kembali lagi yang ke tadi pembahasan tadi ya, kalau ini saya ganti dengan menggunakan yang baru ya seperti ini ya, ini positif, saya yakin masalah kelar dan HP ini bisa kembali melakukan pengecasan ya. Tapi kalau saya ganti dengan yang ini ya, artinya saya menghilangkan tingkat keoriginalan spare part ini kan ya. Karena sayang sekali gitu, kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki dulu. Lagian kan ini nggak fatal-fatal banget, ini nggak tentang jalur, nggak solder menjolder, ini kan cuma sebatas apa, hanya sebatas cleaning ya, pembersihan seperti ini ya. Jadi nggak perlu diganti sebenarnya ya, kita cukup bersihkan ini ya, karena kasihan juga usernya ya kalau diganti dengan yang ini ya, walaupun dia sendiri yang minta, tapi kan tentu jelas apa beda kualitasnya dengan yang ori kan ya. Jadi kita sebisa mungkin kita pertahankan kualitas yang original kan ya. Terkecuali memang sudah rusak parah, konslet dan tidak bisa diperbaiki, barulah kita ganti menggunakan yang baru. Nah ini kayaknya sudah lumayan bersih ya. Nah ketika sudah lumayan bersih, baru kita ini menggunakan USB kan ya. Seperti biasa kita tetesi dulu ya untuk konektor casnya. Tetesi, tep. Jangan terlalu banyak ya, sekiranya aja secukupnya. Lalu kita colok, cabut, colok, cabut. Tuh masih banyak, masih kerasa banyak. Ya oke kawan-kawan ya, ini sudah saya bersihkan dan ini sudah cukup lumayan bersih kan ya, dan sudah nggak ada lagi kotoran ya. Nah ini langsung aja kita coba tes ya, tapi nggak perlu kita colokkan dulu ke semat USB, kita colokkan aja ke kabelnya ya. Kita colokkan ke kabel tanpa arus ya, kita lihat apakah mau ngeklik atau enggak ya. Nih, kita colokkan setelah kita bersihkan ya. Nih. Nah itu ngeklik kan kawan ya, tuh. Dia kuat, cabut lagi. Coba kita balik seperti ini, kita colokkan lagi, tuh dia ngeklik ya kan. Tuh, coba kita tes. Nah kita gantung seperti ini, dia kuat kan ya, tuh ya, tuh. Kalau tadi kan enggak, nih nyabutnya pun keras. Kalau tadi kan enggak, dia cuma masuk cuma setengah kan seperti, nah, mungkin cuma segini tadi itu ya kan di awal tuh, sebelum dibersihkan, sebelum di cleaning. Tapi ini setelah dibersihkan di bagian dalamnya ya, nah, setelah di cleaning ini sudah ngeklik ya, tuh. Nah tuh udah ngeklik dan udah kuat nih kan ya. Nah ini sudah positif bisa kan ya, sudah positif bisa. Tuh ya, jadi tanpa kita ganti ini ya kan ya, jadi cukup kita bersihkan aja seperti ini ya.
Nah ini, dan untuk membuktikan apakah ini normal atau enggak, nah, kita hubungkan kabel ini dengan smart USB ya. Nah, kita hubungkan dulu seperti ini. Yap, kita sambungkan di nomor 1 ini, dan pastikan untuk bagian ini udah benar-benar kering ya kawan-kawan ya. Jangan ada lagi apa ya, jangan ada sisa-sisa cairan yang masih ada di sini ya. Pastikan benar-benar kering. Setelah itu pasang soket baterainya ya. Pastikan semua soket terpasang dan rapat. Lalu langsung aja kita colok menggunakan kabel ya. Kita lihat, tep, klik ya, klik, kita lihat. Nah tuh di nomor 1 1,0 1,2 0,8 1,2, dan di sini sudah muncul logo petirnya. Nah 18% 1,1 1,2 ampere kawan-kawan ya. Nah ini sudah normal kawan-kawan ya. Nah ini selesai kawan-kawan ya. Jadi untuk kualitas servis yang seperti ini ya, yang hanya kita membersihkan bagian konektor casnya dengan kita mengganti ini, itu kualitas servisnya lebih unggul yang ini. Karena apa? Karena ini masih yang original kawan-kawan ya. Kalau ini kan tentunya pasti sudah mic-nya sudah ganti, untuk antena sinyal sudah ganti, konektor sudah ganti, dan segala macam ya. Kalau ini kan masih original. Jadi untuk kualitas servisnya jelas positif, bagus yang ini, dengan kita membersihkan konektornya aja tanpa harus mengganti ya. Kecuali udah benar-benar parah baru kita ganti kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan ya, untuk video ini mungkin saya rasa sampai di sini aja. Sampai di sini aja ya. Dan untuk casing ini nanti biar saya rakit sendiri. Yang jelas HP ini sudah mau ngecas dengan normal ya, dengan kita membersihkan ini ya. Ya mudah-mudahan dengan video ini kita semua bisa selalu belajar ya. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa sebelum memulai. Oke kawan-kawan ya, mungkin sampai di sini aja saya akhiri, dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.